Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial berkaitan dengan pengelolaan kelas online. Yang kita akan bahas pada kali ini adalah berupa rubrik. Apa itu rubrik? Nanti kita akan ketahui sama-sama. Oke, kita langsung saja kita buka kelas online kita. Kita ambil satu kelas yang akan kita berikan tugas. Caranya adalah di bagian atas ada 4 menu: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita klik tugas kelas dan kita sudah memiliki beberapa topik, antara lain penilaian harian, tugas mandiri, dan bahan ajar. Nah, nanti kita akan memasukkan tugas itu ke dalam topik tugas mandiri. Oke. Kemudian kita untuk membuat tugas, di sini ada tombol buat atau create untuk assessment atau tugas. Maka kita klik satu kali, kemudian kita berikan tugas dengan mengklik menu yang paling atas, yaitu tugas. Apa judul tugas? Maka kita ketikkan di bagian atas ini. Kebetulan sudah dibikin konsep, yaitu tugas 2. Ini pelajaran IPS tentang peta dan letak Indonesia. Kita kopikan saja. Kalau sekiranya kita akan mengetikkan judul yang lain, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing kita. Kemudian petunjuk opsional ini boleh diisi, boleh tidak. Lebih baik kita isi. Kita isikan petunjuk penggunaannya atau hal-hal yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, karena pada penugasan ini kita menggunakan lampiran berupa PowerPoint, maka di PowerPoint itu terdapat tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, di mana tugas-tugas atau perintahnya yang di dalam PowerPoint itu antara lain ada pada slide tertentu bergambar tanda seru atau perhatian atau warna kuning. Nah, kemudian kita tambahkan atau kita lampirkan file PowerPoint yang kita miliki, yaitu dengan mengklik tombol file. Apabila kita memiliki file berada di komputer, kalau file kita berada di Google Drive, maka kita ambil dengan klik tombol Google Drive. Coba kita klik file, kita akan mengambil file yang ada di komputer kita. Kemudian di sini ada 4 menu, yaitu terbaru, upload, drive saya, dan berbintang. Kita klik tombol upload, kemudian di sini ada browse, kita klik tombol browse, maka kita diarahkan pada dokumen yang ada di komputer kita. Kita cari file yang akan kita lampirkan. Di sini sebagai contoh adalah file berada di folder dokumen, yaitu file berupa format PowerPoint. Pilih dan klik open. Kemudian kita tunggu beberapa saat, maka file yang kita berikan ini sudah tertera di dalam kelas kita. Kita lihat seperti apa dengan klik tombol PowerPoint atau tugas yang kita berikan. Nah, kita akan melihat file yang kita berikan seperti ini, ya. Contohnya ini memahami letak melalui peta, memahami lokasi melalui peta. Di sini ada warna orange sebagai perhatian. Ini harus dikerjakan oleh siswa. Setiap slide yang memiliki warna ini, maka di situ terdapat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Oke, kita kembali ke kelas. Nah, ini dia file yang kita upload. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan ini ada menu pengaturan. Untuk siapa ini tugas diberikan,
Apakah semua kelas atau hanya tugas ini saja? Kita berikan semua kelas. Kemudian setelah itu di sini poin tertinggi 100 apabila siswa menjawab semuanya. Kemudian di sini ada tenggat atau batas waktu. Kita bisa memberikan batas waktu kalau dikehendaki. Sebagai contoh kita batasi sampai dengan akhir bulan. Kemudian kita masukkan tugas kita ini ke dalam topik, yaitu topik tugas mandiri. Oke. Setelah kita atur, maka di paling bawah ada rubrik. Apa itu rubrik? Rubrik adalah acuan penilaian siswa. Kita klik tombol rubrik, kemudian buat rubrik di sini. Maka di sini tugas kedua kita harus memberikan rubrik penilaian. Judul kriteria penilaian harus diisi. Kita isikan sebagai contoh misalkan acuan penilaian tugas. Deskripsinya seperti apa? Sebagai contoh ini deskripsinya sudah saya berikan acuan penilaian peserta didik atau deskripsi yang lain yang diperkirakan sesuai dengan tugas yang kita berikan. Deskripsi kriteria acuan penilaian tugas peserta didik yang diberikan dengan menggunakan 5 level atau 5 tingkatan sebagai contoh ini. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah, kita berikan rincian dari rubrik kita. Kita ambil rubrik kita, karena kita memberikan rubrik dengan 5 tingkatan atau 5 level, maka kita sebagai awal kita berikan level yang kelima. Judul level apa? Misalkan levelnya adalah level A atau sangat baik, boleh berupa kalimat atau singkatan juga tidak apa-apa. Nah, siswa mendapatkan poin A apabila memenuhi syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Kita lihat sebagai contohnya adalah seperti ini. Jika pekerjaan peserta didik lengkap, benar, rinci, sesuai perintah yang diberikan. Nah, konsep ini kita kopikan dan masukkan di dalam deskripsi. Kita pastekan. Nah, deskripsinya kita letakkan di bagian bawah. Kemudian kita tambahkan level yang lebih rendah, yaitu level 4. Level 4 kita berikan judul levelnya adalah B. Nah, seperti apa siswa dapat mendapat poin B? Antara lain, siswa jika pekerjaannya kurang lengkap tetapi benar, tidak rinci, sesuai perintah yang diberikan. Kita tuliskan di bagian deskripsinya. Nah, level B atau poin 4 kita sudah peroleh. Kemudian bagian ketiga atau level ketiga adalah level C dengan poinnya 3. Deskripsinya seperti apa? Sebagai contoh, jika pekerjaan peserta didik kurang lengkap tetapi benar, tidak sesuai dengan perintah yang diberikan. Misalnya diminta untuk menuliskan di komentar pribadi, ternyata mereka mengerjakannya di kertas kemudian difoto. Oke. Kemudian level berikutnya keempat adalah poinnya 2. Kita beri judul levelnya D. Peserta didik dapat poin D jika pekerjaannya tidak lengkap, sebagian salah atau kesalahannya itu kurang dari 40%. Kita masukkan deskripsinya ke dalam deskripsi rubrik.
Kemudian level yang paling kecil, level 1 dengan judul levelnya E, peserta didik mendapatkan peringkat E apabila pekerjaan yang diberikan tidak lengkap atau sebagian atau bahkan semua salah. Nah, untuk menghargai pekerjaannya kita berikan poin 1, tetapi levelnya berada di level E. Nah, kita sudah mendapatkan 5 level, yaitu level kelima, level 4, level 3, level 2, dan level 1. Artinya apa? Poin maksimal 100 itu setiap peserta didik apabila kita berikan poin 5, maka dia akan mendapatkan poin 100. Apabila kita berikan poin 4, maka dia mendapatkan poin 80. Begitu seterusnya, sehingga kita sudah memiliki rubrik. Kemudian kita simpan rubrik tersebut. Setelah kita simpan, maka rubriknya sudah diperoleh. Kemudian kita tinggal klik tugaskan. Klik tugaskan. Ya, tugas sudah kita upload dan siswa siap mengerjakan tugas di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengoreksi seperti apa hasil tugas pekerjaan siswa. Selanjutnya kita akan mengoreksi tugas-tugas yang sudah kita berikan. Sebagai contoh, kita akan mengoreksi di tugas mandiri yang sudah kita berikan, yaitu pada tugas kedua. Ternyata sudah ada 21 siswa yang sudah mengerjakan. Nah, untuk mengoreksinya maka kita tinggal klik siswa yang sudah menyerahkan. Kemudian kita lihat hasil pekerjaan satu-satu. Misalkan siswa yang pertama, kita klik, kita lihat seperti apa hasil pekerjaannya. Ternyata siswa ini menyerahkan pekerjaannya dengan menfoto hasil pekerjaannya. Nah, cara mengoreksinya adalah dengan menarik ke bawah. Maka di sini kita memberikan nilai. Kalau kita berikan secara langsung, misalkan kita berikan poin 90, maka ini tidak menggunakan poin atau tidak menggunakan topik atau tidak menggunakan rubrik. Tetapi kalau kita menggunakan berdasarkan rubrik, maka kita checking satu-satu. Misalnya anak ini benar semua, kita berikan poin yang maksimal, maka hasilnya adalah nilai yang maksimal, yaitu 100. Setelah kita koreksi, kemudian kita kembalikan, maka siswa akan menerima nilai yang sudah kita koreksi. Kemudian kita cek kembali pada siswa yang kedua. Kita kembali ke siswa kedua. Ini berarti siswa pertama sudah kita nilai. Kemudian siswa kedua kita checking satu-satu hasilnya seperti apa. Maka siswa yang berikutnya ternyata sama, mereka mengerjakan dengan memfotokan. Kita berikan poin. Kalau misalnya kita koreksi tanpa menggunakan rubrik,
maka kita bisa langsung memberikan poin di sini. Kita cek satu-satu terlebih dahulu pekerjaannya, kemudian baru kita berikan nilai. Setelah kita berikan nilai, ini tanpa menggunakan rubrik. Kalau yang pertama tadi kita gunakan rubrik. Kemudian kita kembalikan siswa pekerjaannya, maka nilai yang kita berikan akan diterima oleh siswa tersebut di dalam lembar pekerjaannya di Classroom. Demikian setiap siswa kita koreksi satu persatu dan akan tertera atau terkembalikan siswanya dengan sudah memiliki nilai. Kemudian nilai tersebut kita bisa lihat di menu nilai pekerjaan yang sudah kita berikan. Tugas 2 kita bisa lihat di bagian bawah. Ini nama yang sudah kita koreksi atau kita berikan nilai yang di poin penilaian tadi. Sedangkan yang lainnya ini berarti belum kita koreksi, belum diberi nilai. Sedangkan yang isi kosong berarti siswa itu belum menyerahkan nilai. Demikian untuk koreksi penilaian pada tugas rubrik. Sampai jumpa, terima kasih dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan.